Aduh, kalian tuh nggak tahu setiap hari saya ini di rumah sakit ya, itu berantem sama orang. Selalu dibilang gini, tadi pun juga baru begini. Dokter adalah dokter yang tidak berperi kemanusiaan. Dokter saya viralkan. Tuh ya. Dokter tidak peduli sama nyawa pasien. Bo ya, silahkan. Listen. Oke, welcome back Salty People. Di sini ada gua Entu dan ada gua Paul. Ada dokter kesayangan kalian. Nah, sekarang kita coba ngebahas tentang varian terbaru COVID yang katanya lebih mematikan dan lebih cepat menular ya. Kita mau bahas tentang mitos dan fakta nih, dan bisa diklarifikasi sama dokter kesayangan kita di sini ya. Meskipun gue gak sayang gitu kan. Tuh, dia mulai narsis. Dokter Lope-Lope. Dokter Lope-Lope. Nah, jadi pertama nih, yang gue dengar varian Delta ini katanya nih bisa menular dari jarak 8 sampai 10 meter. Yang varian sebelumnya itu menularnya kan di antara 2 meter kurang gitu kan. Makanya kan awal-awal kita bilang social distancing ya pokoknya 2 meter gitu, 1,5 meter. Cuman kalau buat gua sih 2 meter lah. 1,5 meter tuh sebenarnya masih cukup dekat. Bener nggak tuh untuk varian deltanya bisa menular dalam jarak 8-10 meter? Coba dok. Oke. Ya. Menular dalam jarak yang lebih jauh, gitu ya? Betul. Oke. Gue kasih pertanyaan dulu. Sebelum gue jawab, gue kasih pertanyaan dulu. Tadi kan dari dosen kita, Kopal, udah ngejelasin tentang PPKM. Betul ya? Betul. Ya kan? Nah, dari Asdos. Terus kan juga sudah banyak digaungkan juga sama pemerintah tentang prokes, protokol kesehatan. Dulu 3M ya. Kalau dulu kan 3M. Bukan menutup, mengubur, mencuci ya, gitu ya, bukan ya. Tapi kan sekarang udah berubah menjadi 6M ya, betul kan? Betul. Ya, sudah banyak tuh ya. Teman-teman pasti sudah bisa baca, maksudnya di mana-mana 6M. Oke. Sejauh yang gue baca, gitu ya. Sejauh yang gue baca dan sejauh berita yang beredar, sejauh dari tim Satgas COVID gitu ya, Satgas COVID Indonesia deh gitu ya, yang dengan giatnya memberikan edukasi gitu ya. Sampai sekarang sih dari 6M itu masih 6M nih. 6-6-nya belum berubah gitu. Bener nggak? Ya. Nah, tuh kayaknya udah saatnya kita take profit kok. Kan dari 3M udah jadi 6M. Betul. Udah jadi 6M. Terus udah gitu di seluruh mungkin sosmednya Satgas COVID atau BNPB atau Kemenkes gitu ya. Sepertinya prokesnya belum berubah. Betul? Betul. Ya, gitu. Kalau memang berubah, kalau memang si virus Delta ini secara logika aja ya, kan kita kalau misalkan keluar, misalnya mungkin ke bank atau ke supermarket atau apa kan, atau kayak misalnya kata ke ATM deh, ke ATM aja kan di bawahnya aja kan udah digaris-garisin tuh, ya kan? Gitu, sesuai dengan ya jarak lah. Berarti kalau misalkan itu bisa menular 8 sampai 10 meter, ya berarti lu kalau ngantri belanjaan lu mesti 10 meter ke belakang. Gimana? Jauh loh itu jaraknya tuh. Ya, ide yang bagus sih buat keamanan, cuman ya gak bagus buat pebisnis. Jadi kalau dibilang si Delta lebih kuat, bukan lebih kuat sih, tapi mungkin penularannya lebih cepat. Ibarat gini deh, lu motor tahun 2000 sama motor lu beli tahun 2020, kekuatannya beda dong. Bener nggak? Beda. Mesinnya beda dong. 2000 lebih kenceng soalnya Harley. Emang. Sekarang aja gue bilang kalau motor tahun 90 juga 2 tak gitu. Iya.
terus. Nah, jadi yang satu istilah kata keluaran versi pertama yang sekarang udah versi terbarunya gitu ya, otomatis sama aja kayak dulu kita ada yang namanya Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Mana ada sekarang Pentium? Sekarang ada. Terus sekarang kan adanya adalah i3, i7, ya kan? Betul. i9 sekarang. i9 ya. Kan secara prosesor sendiri antara lu mungkin i3 dengan i5 pasti udah beda dong. Apalagi lu mau apalagi lu misalnya Pentium gitu. Udah zaman kapan itu? Nah, sama lah. Karena memang mutasi virusnya ini sangat cepat gitu sehingga muncullah si varian baru ini. Yang varian baru ini yang memang kebetulan sifatnya itu lebih cepat penularannya. Itu lebih cepat, geraknya tuh lebih cepat, bukan berarti lu harus bisa menyebar tuh 8-10 meter. Kayak jauh ya. Itu jauh banget. Terus berarti kalau kita protokol kesehatannya nanti kalau gitu mesti dirubah, jangan 1-2 meter. Tapi 8-10 meter. Ya jadi lu kalau ngantri belanjaan gitu kan, atau lo ngantri di ATM gitu. Coba bayangin. Gue lagi ngebayangin nih, kalau diperagain tuh kayaknya lucu banget sumpah. Iya kan, jadinya lucu ATM gitu. 10 meter 1 orang gitu. Gitu kan? Gimana lapangan coba? Bola cuma buat 10 orang doang tuh panjang. Nah itu dia makanya. Nah itu. Jadi nanti mungkin ketika lu ngantri ATM gitu ya, mungkin kan ATM itu kan biasanya ruangannya nggak gede-gede banget lah ya gitu ya. Kecuali kalau mungkin ATM-nya lu barengan sama kantor cabang gitu, mungkin agak sedikit gede gitu. Berarti ATM mungkin yang biasanya iya. Gue jadi satu ruangan itu cuma 1 orang karena nggak cukup 10 meter tuh. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi menurut lu nih varian Delta yang beda sama sebelumnya lebih kuat menular itu gimana, Sa? Ya, memang secara kalau dibilang sih dari penelitian lah ya, penelitian itu memang si Delta ini memang varian yang bisa dibilang bisa penularannya tuh lebih cepat gitu ya. Nempelnya lebih cepat gitu ya, perputarannya lebih cepat sehingga memang lebih mudah menginfeksi orang lain gitu. Dan memang ini karena tadi ya si virusnya memang bergeraknya lebih cepat sehingga kalau terjadi perburukan pun perburukannya juga menjadi lebih cepat gitu. Si Delta ini jujur tuh serem banget ya. Jujur gimana ya? Kadang-kadang tuh gue tuh jujur nggak habis pikir gitu ya. Tolong bisa pernah mikir nggak sih kayak lu kemarin dikasih tahu buat patuh protokol kesehatan, tapi dibilangnya tapi pada cuek bebek nggak peduli gitu kan, banyak yang nggak mau pakai masker gitu kan, terus dibilang corona itu adalah konspirasi gitu kan gitu, terus udah gitu giliran udah ada yang kena gitu ya masih nggak kapok juga gitu. Kalau misalkan lo sakit dibilangnya katanya di COVID kan sama rumah sakit. Oke, lu salah-salahin pemerintah nggak bisa menentukan protokol. Terus protokol yang udah diberikan mematikan ekonomi, gitu kan? Terus biar membangkitkan ekonomi, pemerintah udah kasih vaksin, gretong lo ya, gitu kan? Vaksinnya gretong, giliran disuruh vaksin, bilang katanya vaksinnya nggak halal, vaksinnya bikin mati orang, gitu ya. Terus kena COVID, nyalahin lagi pemerintah, gitu. Terus kalau nggak bisa ditanggung Kemenkes, gitu, obat-obatannya harus ada yang ekstra, treatmentnya harus ada yang ekstra, protes, ngomel, katanya semua harus ditanggung sama pemerintah. Itu, tapi giliran dikasih aturan nggak mau gitu. Terus giliran udah masuk rumah sakit, dirawat terus sembuh, dibilangnya corona nggak berbahaya. Maunya apa? Hei wahai netizen di luar sana, hey,
Coba tolong gitu. Sekarang udah muncul varian baru. Gila, itu curhatan pribadi paling dalam, dan itu gue yakin sebenarnya banget. Itu bener-bener kayak segenap hatinya itu kalau ngomong tuh, kayaknya keluar banget tuh emosinya dari, bener nggak sih kok? Iya. Dari nadanya beda. Nadanya udah beda. Coba dong, gitu. Sekarang udah muncul varian baru yang udah begini bentuknya. Nah, ya, Anda mau nyalahin siapa? Ya kan? Itu. Disuruh nggak pulang kampung, disuruh jangan mudik, disuruh disuruh jangan ngumpul, jangan berkerumun, pesta di mana-mana, ya kan? Udah dibatasin sana sini, gitu ya. Bilangnya nanti mematikan rezeki kami mau makan dari mana? Ayo lo, ya sekarang udah begini. Kalian mau nyalain siapa lagi sih? Yang penting nggak bisa salahin cewek. Itu kan. Oh iya. Karena woman always right. Yes, it is. Kita kiri. Ke kiri kok, ke kiri. To the left ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang prokes ya. Tadi lu ngomong 6M. Gue 3M jujur masih hafal. 6M gue udah nggak tahu apaan tuh. Lu hafal nggak? Sebutin coba. Oke. 3M yang lu tahu apa? Jangan bilang mencuci, membilas, menjemur ya. Itu enggak. Atau dilihat, diraba, di terawang. Oh, itu 3D deh. Kayaknya gue sih lebih tertarik dengan 3-4D. Gimana? Tolong. Gimana? Ini udah beda nih. Mohon maaf nih. Maklum. Ya. Cuma tinggal Andrew doang yang belum. Oh iya. Ini oke, kita lanjut ya. 3M. Ya gue sih membuktikan gue berobat ya. Pertama menjaga jarak, kedua mencuci tangan, ketiga memakai masker. 3M. Oke, itu dari lo. Apal, ayo apa? Sama lah. Dosen ditanyain lu. Oh iya, makanya kan ini sebenarnya kan dosennya. Gitu kan. Sama, mencuci tangan, menjaga jarak, kan sama pakai masker. Tuh, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Betul. Terus ada lagi sebenarnya, ya, menjauhi kerumunan. Sebenarnya sebenarnya itu 4M. Iya. Terus apa lagi yang menurut lo yang make sense? Sebenarnya pasti sama gitu. Kan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Alias yang tadi gue bilang sebenarnya jangan mudik gitu ya. Dan satu lagi, saat ini ya, ini menurut gue yang paling sedih. Ini menurut gue sih paling sedih. Menghindari makan bersama. Gue sedih banget loh. Gue tuh, gue tuh tipe orang yang sangat bersosial gitu. Kayaknya kalau misalkan, gimana ya, kan kumpul nggak ngumpul, itu kita biasanya kalau kumpul kan minimal lu bisa minum bareng, cemal-cemil bareng kan gitu ya. Dan itu tuh sekarang udah nggak, maksudnya saat ini belum bisa dilakukan lagi ya. Itu jujur sedih ya gitu. Coba aja via online. Apa? Coba aja via online. Oh iya, via online. Jadi kita makan bersama ya. Bisa juga ya, kayaknya lucu kali kalau kita misalkan podcast tapi kita sambil mungkin mengenalkan makanan kita, menu kita hari ini apa. Iya kan. Lucu kali boleh lah ya. Jadi kontennya hari ini makan gitu ya. Orang cuma dengerin cuma liatin kita seruput doang loh. Kraus doang loh. Kraus. Iya enak ya yang ini pedas. Wah, gua nggak tahu deh viewer kita berapa banyak nanti. 1 bagus kali.
Tunggu, coba diulangin dulu 6M apa aja? Mengurangi mobilitas, ya kan, membatasi mobilitas, ya kan, menghindari makan bersama, ya kan, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, ya kan, satu lagi menghindari kerumunan. Jadi tugas akhir saya lulus ya Pak? Revisi lagi ya? Aduh, nih dosen bener-bener. Oke. Udah tuh 6M jadi gitu ya? Itu 6M. Tuh ya, jadi tolong dipatuhi teman-teman 6M-nya. Jadi memang supaya kita bisa sama-sama aman, kita sama-sama, ya tadi ya harapan kita bersama itu COVID ini tuh segera melandai gitu ya, maksudnya kasusnya segera turun gitu. Tolonglah, kalau gue boleh bilang tuh yang sekarang itu gue tuh teringat pada kejadian waktu Januari kemarin gitu ya. Itu kejadian yang menurut gue amat sangat luar biasa banget. Jadi kemarin kita kasus bulan April ya, bulan Mei itu udah agak turun tuh. April Mei itu agak turun sehingga kayaknya lumayan tuh, agak lumayan lah gitu ya. Jadi kayaknya sudah mulai agak nafas gitu. Gue inget banget kita dulu di bulan-bulan April Mei itu paling nggak kita bisa mungkin ya seminggu sekali, seminggu 2 kali kita bisa pada kumpul bareng podcastan gitu. Ngumpulin episode-episode lah ya. Episode-episode. Nih, tapi semenjak mulai dari bulan Juni ya, Juni itu jujur terutama gue lah, gue akan ngaku dosa lah, terutama gue yang paling sulit untuk dihubungi ya, dari mulai bulan Juni itu dari awal Juni itu gue paling sulit dihubungi gitu ya. Terus oke, ya gimana ya, kan gue gimana ya, orang penting soalnya dia sektor kritikal, Andrew. Sektor kritikal, dia harus membantu sesama kita juga, Andrew. Gue sampai memang ya makanya waktu kalian datang pada saat mau vaksin kedua itu, kalian tuh cuma mungkin ada yang Andrew sempat ngeliat gue sih, sempat ketemu sama gue terus bilang ya gitu, terus kayak gue udah kayak lari ke sana lari ke sini lah. Kayak udah nggak bisa ke handle lagi, terus kayak setiap harinya tuh sampai tadi bahkan gue nerima karyawan baru gitu, dokter baru lah gitu. Terus gue tuh nggak tahu kalau dokter baru gue tuh udah datang. Harusnya maksudnya gue sambut, biasanya ya ada agenda lah, ada agenda penerimaan karyawan baru gitu ya. Sebagai bos kan gue harus gila ya, kan harus tentir anak buah dengan baik gitu ya, gitu, ngasih instruksi dengan baik gitu. Nah itu gue tuh tadi dia datang kurang lebih jam 9 pagi ya, kalau gue nggak salah jam 9 atau jam 10 pagi dia datang gitu ya. Gue cuekin dia karena gue nggak tahu, gue nggak sempat pegang handphone, terus gue saking sibuk ya gue harus ngurusin sana sini gitu ya, bener-bener luar biasa banget hektiknya. Gue baru tahu ada karyawan baru gue datang itu jam 2 siang. Wow, amazing. Gila, itu bener-bener gue merasa bersalah, jujur gue merasa bersalah, kayak aduh Dok, sorry banget, saya nggak tahu bener-bener, karena waktu tadi jujur gue handphone tuh sama sekali nggak bisa kepegang gitu ya. Terus gue tuh kalau misalkan sekarang ditelepon sama orang, saya sibuk gitu, jangan ditanya, salah, lu butuh apa gitu, kalau gue bisa bantu ya gue bantu, kalau gue nggak bisa udah. Terus atau kalau misalkan sekarang nih kadang orang telepon gue, kemarin tuh saya telepon gue, jadi temen gue ada enggak, gue udah tahu full, gue cuma bilang gitu, tanya tuh Sandro tuh. Ya, lu ngomongnya enggak cuman sekali ya. Gue tuh maksudnya cuma nanya, temen lu ada, terus dia gak sekali ada, sumpah gue gak bohong, nggak pakai stop, nggak pakai jeda, itu udah kayak mesin gun, anjir, sumpah kan. Gue cuma butuh jawaban enggak, udah lu sniper aja cukup, dia pakai mesin gun dong, udah gila lu.
gue juga udah ngerti gitu loh. Iya itu soalnya tuh udah saking banyak banget yang terus nah di kondisi ini juga percayalah gitu ya, ada mungkin beberapa teman-teman lama yang jadinya yang tadinya tuh nggak pernah hubungan sama lu jadi hubungan sama lu saat ini gitu. Biasanya lu tahu dong kalau teman lama terus ya nggak pernah hubungan sama lu kayak udah lama gitu nggak kontak, udah lama bener-bener lama nih nggak kontak, terus tiba-tiba kontak lu. Nggak mungkin dong. Ada dua nggak mungkin dong nggak ada sesuatu. Nawarin pinjaman online. Biasanya gini ya. Jujur aja lah, misalnya kalau lu mungkin ada teman lama lu yang yang udah lama nggak kontak, nah terus tiba-tiba kontak lu, menurut gue nih ya paling sering adalah 1 pinjam duit. Ya kan, pinjam duit. Hanya pinjaman online, maksud gue gitu. 2, selain lu dia mau pinjam duit biasanya nawarin MLM. Biasanya tuh sering banget gitu ya. Gue nggak bilang MLM jelek ya teman-teman ya, gitu. Tapi maksudnya biasanya modusnya gitu, ya modusnya seperti itu, gitu ya. Terus itu yang biasa terjadi gitu ya, nawarin MLM atau nawarin asuransi. Gue nggak bilang asuransi jelek karena gue juga pakai asuransi gitu ya, gitu. Tapi biasanya sebanyak yang bermodus seperti itu, gitu ya. Nah, maksud lu nggak suka kelakuannya dia, kalau butuh baru dikontak gitu kan, bukan masalah produknya kalau gitu butuh kan. baru dikontak, itu menurut gue sih jangan kayak begitu dong, gitu ya. Atau kalau enggak sebar undangan. Oh iya, benar sebar undangan, benar-benar. Ini lu sebar undangan kok, gila lu sih bener-bener. Sekarang bukan sebar undangan, sebar announcement. Kayak menunjukkan bahwa, apalagi kan, aku udah bahagia tanpa kamu. Gila, aku udah sukses. Itu ngomongnya pakai hati yang terdalam sekali, seperti. Memang gitu loh. Karena kan memang sekarang pembatasan segala macam. Kalau buat gue sih, ya untung gue tidak. Mohon maaf ya, untung gue tidak married di saat pandemik ya. Untung gue married sebelum pandemik, jadi kayaknya gue sangat-sangat bersyukur gitu ya, gue married pada saat tidak pandemik gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat teman-teman yang sekarang yang married di saat pandemik itu kayaknya itu menjadi aji mumpung kayak membuat lebih kayak membuat sebar announcement dibandingkan sebar undangan. Membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa kamu. Aku bahagia tanpa ada kamu di sampingku. Padahal buat announcement gitu, merit di pandemi supaya hemat budget. Nah itu bisa, iya bener. Hemat budget, bener. Iya bener. Gue nggak nyalain sih, apa-apa kok. Gue juga suka dengan konsep itu soalnya sebenarnya. Ya kan kita ngapain throw party terus buang ratusan juta, sebenarnya kan kadang-kadang ada lah ya gue lebih mendingan beli rumah atau apa. Itu kan preference masing-masing gitu. Betul. Ya, nah sekarang kalau di zaman ini orang nyariin lu, tepatnya sih nyari gue sih, bukan nyariin lu sih, nyari gue ya di kondisi pandemik ini, nyariin cuma 1. Apa kabar? Lu kerja di mana sekarang? Padahal udah tahu kerja di mana ya? Ya, gue kerja di sini gitu. Apa kabar lo? Iya. BTW ada tempat nggak? Terus lu jawabnya? Enggak. Dia kalau jawab ke teman dia yang baru kenal, udah lama nggak kontak kayak gitu. Kalau jawab ke gua, nggak pakai jeda. Gua baru ada udah keluar. Udah kayak sumpah serapah, sumpah. Sumpah ini pengalaman pribadi ya guys. Jangan tanya ada itu gawat. Tapi gak gitu gue pasti. Kayak gitu.
Tapi di copy paste 10 kali. Tapi gue mau nanya tentang kondisi rumah sakit Indro ya. Ya, gue pengen nanya kondisi rumah sakit sekarang tuh seperti apa, Sa? Sebelum gue menjawab hal itu ya, gue pengen tahu ya, karena katanya nih, menurut kabar burung yang berhembus ya, burungnya siapa? Katanya sih, iya ini gue nggak tahu burung siapa gitu, burungnya dari mana gue juga belum tahu. Tapi dari kabar burung yang berhembus itu udah ngomong banget gitu. Ini ada nih yang lagi melakukan penelitian, ngumpulin data capek-capek gitu, terus mau nanya gitu. Ya masa sih datanya udah capek-capek dikumpulin gak dipaparkan, apalagi tadi dia bilang ya gue mau membuktikan lah hari ini gue nih berbobot banget nih gue ngomong nih, coba dulu lah yang ngerasa, sok atuh yang ngerasa mah gitu ya, dipersilakan coba dilihat ya. lah hasilnya. Oke. Langsung aja ya, mahasiswa itu gue, teman-teman udah tahu lah people. Dari tadi kan kita main-main kayak gitu ya, pak dosennya siapa, buas dosennya siapa gitu kan. Oke, langsung aja. Nah, ini gua pakai komputer ya. Jadi gua langsung Gak penting sih lu pakai komputer apa enggak sih? Penting sih. Gua daripada diam-diam aja, mendingan gua ngelantur dulu ya. Bentar ya, share screen. Nah, ini kelihatan nggak? Instagram kita. Ini Instagram kita ya guys, tolong coba di follow, di subscribe. Kalau kata orang, kata netizen di subscribe Om. Subscribe Om, ya udah selalu lah. Ya pokoknya jangan lupa ya teman-teman, langsung lihat Journal Voice Podcast ya, tapi podcastnya disingkat PDCST ya, @Journal Voice Podcast. Nah ini yang tadi WFH yang tadi ya. Oke, terus ini page kita gitu kan, ada konten gua, ada konten yang lain, langsung aja. Nah, kita langsung ke tugas akhir saya, Bapak Ibu dosen, mohon dimengerti, data ini adalah data studi banding saya, alah itu. Ya pertama nih, gua sih studi referensi ya sih. Pertama nih kita ya lihat dulu lah COVID di Indonesia tuh kayak apa. Nah ini website resmi kita ya di Indonesia, covid.go.id, valid nih datanya. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Indonesia, kata Dr. Sasa tadi ya, per sensus 2020 populasi kita 273 juta. Betul dokter? Oh betul dong, bener nggak angkanya nih? Betul ya. Oke, angka 273 juta orang yang kena COVID sebanyak 2,2 juta. Ini data per tanggal hari ini 2 Juli berarti ya? 2 Juli. 2 Juli bukan tanggal hari ini. Ya. Oke, per 2 Juli itu 2,2 juta. Oke, terus yang udah sembuh 1,9 juta. Oke, yang mohon maaf, yang sudah meninggal 59.000 orang. Oke, jadi dari rasio ini kelihatan 85% sembuh dan 2,7% meninggal. Yang masih dirawat itu ada 12%-nya, berarti sebanyak 267.000 pasien. Benar ya Ibu Dokter? Betul. Oke, pertanyaannya gue nih, sebenarnya rumah sakit di Indonesia kira-kira ada berapa? Itu ya. Sebenarnya kalau ditanya rumah sakit di Indonesia ini ada berapa, itu ada ribuan gitu ya. Ada ribuan rumah sakit. Sedang di Jakarta kita persempit lah. Di Jakarta sendiri itu aja mungkin ada lebih dari 100 rumah sakit gitu ya. Ada lebih dari 100 rumah sakit yang saat ini ada di Jabodetabek, di area Jabodetabek, dan mungkin sudah banyak juga yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID untuk menangani COVID gitu ya saat ini. Betul. Tadi kalau misalkan dilihat nih teman-teman ya gitu ya, kayaknya ini kan terlihat tuh
pertambahan kasusnya itu hari ini nambah 25.830. Betul ya? Tuh. Dan hampir kalau misalkan ini di breakdown lagi ya, coba nanti di breakdown lagi. Kalau gue nggak salah, ini kan 25.830 kasus se-Indonesia. Di Jakarta sendiri ya, pertambahannya itu mungkin udah lebih dari 10.000 saat ini. Gitu ya, coba koreksi kalau misalnya gue salah, karena kemarin tuh terakhir sudah 9.800-an, udah hampir 10.000, udah hampir 10.000 kasus per hari untuk di Jakarta loh ya. Jakarta aja loh. Iya, itu bokap gue update tiap hari soalnya. Dia udah kayak Satpol PP, udah kayak Satgas. Terus dia berarti Satgas Covid tuh, Satgas Covid di rumah tuh. Iya. Relawan dia peduli. Nah, relawan tuh dia, relawan untuk memantau gitu ya. Ini kasus corona hari ini berapa gitu. Ya, jadi memang 10.000 kurang lebih 10.000 kasus per hari yang muncul di area Jakarta. Jakarta gitu. Aja ya saya. Jakarta, gitu ya. Sekarang 10.000 per hari, gitu ya. Kalian bisa kebayang dong, gitu ya. Sedangkan fasilitas kesehatannya untuk satu Jakarta itu ya oke, bisa sih nampung 10.000 gitu ya. Tapi bisa ngebayangin nggak sih kalau misalnya itu kan 10.000 per hari. Hari ini 10.000, besok 10.000, besok 10.000 lagi, gitu kan. Kan yang baru masuk di 10.000 di hari pertama belum tentu bisa keluar dong di hari ketiga. Betul. Benar nggak? Ya kan? Misalnya anggaplah kapasitas kapasitas rumah sakit di di Jakarta ini gitu ya bisa sanggup menampung katakanlah 20.000 pasien COVID misalnya. Anggaplah begitu. Berarti dalam waktu 2 hari kapasitasnya habis dong. Betul. Ya kan gitu. Oke. Berarti banyak yang bilang gini, Dok kan nggak semuanya COVID itu bisa butuh dirawat gitu ya. Kan ada yang masih bisa isoman kalau misalkan gejalanya ringan. Setuju. Tapi dengan varian baru yang ini, dengan tadi kita udah lihat tuh ya jumlah berapa banyak orang yang baru tervaksinasi selesai gitu ya. Baru berapa banyak orang yang tervaksinasi selesai dengan varian virus yang baru gitu ya. Menurut Anda kasus yang mau dirawat inap meningkat apa enggak? Jelas meningkat tajam seperti yang tadi juga udah gua bilang ya. Para netizen teh maunya apa gitu ya, udah dikasih vaksin gratis nggak mau, dikasih protokol kesehatan malah dilanggar tuh. Kalau udah sakit corona dibilangnya di COVID kan tuh ya, terus giliran nanti udah sembuh COVID-nya dibilang COVID-nya ini mah kagak berbahaya tuh. Nanti kalau udah sakitnya parah nggak ada obatnya gitu ya, nggak bisa ditanggung sama Kemenkes, nanti dia marah-marah, terus nanti dibilang menyalahkan pemerintah, nanti dibilangnya kesehatan mahal hanya untuk orang kaya. Lah, kembalikan lagi, yang salah siapa? Yang nggak patuh protokol kesehatan siapa? Yang kagak mau divaksin siapa? Coba dipikir ya Bapak Ibu. Nah, apalagi sekarang posisinya rumah sakitnya di mana-mana penuh. Tolong, ya. Setiap hari saya harus ya berhadapan dengan Anda, ya, hanya untuk tarik urat gitu. Kan capek ya, gitu. Setiap hari ini olahraga di sini nih. Olahraga di sini, sama olahraga di sini. Ya Allah. Aduh. Kalau kata orang tuh istighfar. Ya, dalam hati gua gimana ngomong istighfar? Lu udah dibilangin bandel gitu. Giliran lu udah sakit, udah saturasi lu turun, butuh oksigen, barulah kau datang itu ke situ, memohon ke sini. Tapi nggak pernah mau protokol kesehatan itu dipatuhi. Ya salah siapa lah? Mana pula lah itu. Aduh, kalian tuh nggak tahu setiap hari saya ini di rumah sakit ya, itu berantem sama orang. Selalu dibilang gini, tadi pun juga baru begini,
Dokter adalah dokter yang tidak berperi kemanusiaan. Dokter saya viralkan. Tuh ya. Dokter tidak peduli sama nyawa pasien. Bo ya, silahkan gitu ya. Dokter saya viralkan, boleh. Dokter saya catat namanya, catat. Itu bagian, itu teaser dulu lah. Itu bagian selanjutnya nih. Ya. Gue bahas data-data dulu. Abis itu kita bahas sikon rumah sakit saat ini, bener ya? Ya, saya tahan dulu emosinya ya saudara-saudara ya. Soalnya ini emang agak meluap-luap ya. Soalnya masih banyak yang harus saya kasih tahu. Anda mesti tahu. Sabar buat Bos ya. Ya, jadi sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Nah, ini tadi gue ada scroll sih ke bawah. Sebenarnya vaksinasi tadi ada nih 30 juta sama 13 juta yang udah vaksin kedua gitu ya. Terus ini total spesimen diperiksa ya, orang yang udah swab antigen sama PCR itu berapa orang gitu kan. Oke, nah terus kita lihat nih. Ini gue nggak gitu lihat lah, nanti ke bawah aja. Tuh ya, ini grafik yang terkonfirmasi. Oh my God! Mantap ya saudara-saudara. Tuh ya. Grafiknya coba menaik lihat terus. Itu grafiknya tuh. Rumput itu ya tumbuh dengan suburnya, saudara-saudara. Pakai pupuk apa itu? Coba. Gue skip aja lah. Oh, ini makin parah. Coba tuh dilihat ya. Rumput-rumput itu makin lama itu ya makin menghijau ya. Coba. Ini kalau dibilang kita hoax, coba ya itu disorot di Zoom ya. Ini kita menggunakan covid19.go.id ya. Website resmi dari pemerintah. Ya, kalau Anda masih mengatakan ini hoax ya, saya nggak tahu lagi lah, Anda ngomong aja lah sama pemerintah lah ya. Gitu ya. Nah, ini indah sekali ya. Ini warnanya ya saudara-saudara ya. Ini perkembangan kasus per hari ya. Kita lihat luar biasa ya. Luar biasa yang ya, ini, Bun. Yang biru gelap ya. Biru dongker kali ya, saya. Iya, biru dongker. Biru dongker yang ini nih garisnya. Ini curam banget loh. Dari Juni, awal Juni tuh sampai akhir Juni tuh curam banget loh. Teman-teman. Kalau ini ya teman-teman, kalau ininya grafik-grafik saham sama grafik kripto ya lu seneng ya. Demen banget nih ya kalau ini grafik saham dan kripto itu lu seneng, lu pasti ini cuan gitu ya. Mohon maaf nih, ini grafik bukan sembarang grafik, bukan grafik yang mendatangkan cuan gitu. Oke, ya. Saya lanjut dulu, Ibu Astes boleh? Oh ya baik, ini presentasinya belum selesai ya. Ini soalnya sebagai tugas akhir kan ya? Iya betul. Nah ini teman-teman lihat ya. Ini gue yakin lah viewer kita rata-rata daerah Jabodetabek gitu kan. Ya udah pasti tahu lah DKI Jakarta paling banyak COVID gitu kan. Seberapa banyak tuh, lihat aja dari grafik ratu kan. Terus sekitar setengahnya ada kita gitu kan. Ini mesti hati-hati banget. 23% loh. 23,9%. Itu didominasi sama Jakarta. Aduh Bunda, nih coba dilihat nih angka-angka ini Bunda. Bunda bisa ngitung nggak Bunda? Ya coba dilihat ini ya. Berapalah ini orang-orang ini yang lagi sakit? Berapalah ini saudara-saudara kita? Berapalah yang minta tolong itu, aku butuh oksigen, coba tuh Bunda tuh lihat tuh warna-warni kali kan itu ya. Itu kalau di ibarat tuh kalau anak TK itu buat ngewarnanya itu indah sekali tuh. Nah, ya tapi sekali lagi ini bukan buat gambar anak TK ya. Ini grafik yang memang luar biasa wadidaw, tolong dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini bukan main-main loh. Bu Astos, saya masih presentasi. Harap tenang, ini ujian. Oke, nah jadi kita lihat ya, ini yang kita kan pasti bilang, orang-orang yang gampang kena COVID mah pasti yang udah lansia lah, yang udah berumur lah. Itu kan ya pasti dalam hati. Coba deh kita lihat di sini nih, grafiknya ini. Ya, nih grafik ini, kelompok umur positif COVID. Oke, terus kita lihat, yang warna ini apa sih, emas ya.
0 sampai 5 tahun. Ini 6 sampai 18. Ya ini biru gelap ya kalau gue bilangnya. Atau biru dongker. 31 sampai 45 ini kan usia produktif. Sama ini yang udah mulai senior ya. Masih usia produktif 46 sampai 59 sama. Coba kita lihat nih, yang terdiagnosa positif paling banyak umur berapa? Yang ini loh. 31 sampai 45. Dan gue yakin viewer kita di antara ini sama ini rata-rata. Bener ya, peringkat kedua di mana? Ini loh. Ya, ini 2 teman-teman healthy people, tolong hati-hati. Ini serem banget. Yang dirawat isolasi ini sama aja tuh top gitu. Justru usia-usia dari 19 sampai 45 itu yang paling banyak. Tuh, lo pada coba lihat dah, lansia di atas 60 tahun yang positif lebih dikit. Tuh, kenapa? Karena gue yakin mereka lebih sadar. Gitu loh. Mereka lebih jaga kesehatan. Mereka lebih stay at home. Gitu loh. Ya. Teman-teman hati-hati. Oke. Jujur, dari kalau ngomongin data kayak gini aja, tadi gue ngulang lagi ya. Seminggu ini, gue punya 4 anggota keluarga gue kena positif COVID loh. Ya, suami istri 1 itu saudara gue, umur 40-an. Terus ada om gue 2. 5 deh, 1 lagi itu tante gue. Kecuali yang suami istri, semuanya beda rumah. Gitu. Jadi 4 beda lokasi. Dalam seminggu, keluarga. Bayangin. Ya, gue bukan cerita gue sedihnya gimana, cuman gila loh, gue ngeliat, anjir ini positif. Mereka jaga protokol gitu loh, orang-orang yang pakai masker, vaksin mau gitu, tetap kena. Nah, coba hati-hati ya, teman-teman. Healthy people. Betul. Terutama. Gitu. Iya. Nah, Oke. Terus ini gejala ini gue skip aja. Jadi kalau secara Indonesia itu dari 273 juta yang kena positif 2,2 juta. Kalau dihitung persentasenya kira-kira berapa persen ya? Itu emang kecil, emang hanya baru nyampe tuh 1,5%. Oke. Tapi dari 2 juta orang itu ya, mungkin setengahnya lebih ada di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. Ya, yang memang kita kota besar, kita kota metropolitan, pusatnya ekonomi gitu ya. Memang jadi kita lebih baik, sedangkan kapasitasnya sendiri untuk fasilitas kesehatan di DKI Jakarta belum bisa memadai untuk menampung semua masyarakat kita yang membutuhkan yang saat ini positif. Sedangkan karena memang Jakarta ini memang fasilitas kesehatannya juga lebih baik, bahkan dari daerah-daerah pun juga ngirimnya ke Jakarta supaya bisa mendapatkan fasilitas isolasi, baik itu untuk isolasi mandiri, baik itu perawatan rumah sakit gitu. Jadi bisa bayangkan dong, Jakarta menjadi pusat rujukan gitu loh buat teman-teman masyarakat netizen di luar sana yang saat ini sedang mencari kesembuhan lah. Gue nggak akan bohong, di mana memang jujur dalam waktu 3 minggu terakhir itu adalah minggu yang pokoknya dari bulan Juni kemarin lah, dari bulan 1 ya 3 minggu sampai 1 bulan terakhir ini, khususnya dari awal Juni itu adalah bulan yang berat banget buat gue gitu. Kenapa? Karena pertama kalinya gini, waktu Januari kita juga mengalami peak kasus COVID yang cukup tinggi ya waktu Januari kemarin. Pada saat kita habis tahun baru tuh, Natal tahun baru, liburan panjang, kembali lagi kasus meningkat. Pada saat itu terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Tapi dalam satu bulan loh ya, dalam satu bulan hanya 3 orang nakes 3 orang nakes yang positif. Ya, hanya 3 orang nakes yang positif. Gitu. Tapi ini dalam waktu 2 minggu, ya, nakes yang positif dan harus dirawat, bahkan dirawat sampai parah gitu ya. Pokoknya dalam hanya waktu kurun 2 minggu, gue sudah mendapatkan kurang lebih ada 16 nakes yang positif.
Sehingga gue harus kehilangan tenaga 16 orang, dan di mana itu berat banget kalau di rumah sakit. Karena kita kekurangan tenaga. Siapa yang mau bantu nanganin pasiennya? Dokternya sakit, perawatnya sakit, analis, radiografer, gizi, semuanya banyak yang bertumbangan. Gitu. Jadinya kita juga jadi understaff gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang nih, karena pertumbuhan kasus positif COVID dengan fasilitas kesehatan kita jumlahnya tuh tidak sebanding, nggak berbanding lurus. Jujur tuh saat ini gue akan katakan ya, ini di mana-mana tuh ruang rawat inap habis, untuk isolasi, untuk bangsal isolasi perawatan itu habis ya, tempat untuk isolasi mandiri juga di mana-mana full gitu ya. Karena kan sekarang dengan varian Delta ini justru malah lebih banyak orang yang butuh perawatan rumah sakit ya, bukan isolasi mandirinya, tapi butuh perawatan rumah sakit gitu ya, karena infeksi di paru-parunya gitu ya, sudah ada komplikasi karena proses COVID itu sendiri gitu. Nah, jujur di tempat gue, bahkan gue juga sampai kehabisan oksigen gitu ya, terus kami juga kehabisan alat bantu nafas gitu ya, alat bantu nafas high flow nasal kanul gitu ya. Jadi yang bisa alat yang untuk oksigenasi tinggi yang digunakan untuk pasien COVID itu juga kita udah nggak punya gitu ya. Nggak punya tuh dalam arti kata semua udah dipakai gitu ya. Terus out of stock. Out of stock gitu. Even ventilator kita juga udah kepake semua gitu ya. Ventilator kita udah kepake semua. Jadi saat ini bahkan sekarang bayangin ya, IGD gue ya, kapasitasnya itu adalah 12 bed untuk pasien. 12 bed. Gitu. Tahu pasien yang masuk ke situ berapa? Bisa 60. Wow. Sisanya gimana? Mikir nggak? Sisanya ada di mana? Berhamparan. Ya. Gua ada tambahin ya, jadi itu IGD gua saat ini chaos banget gitu ya. Maksudnya IGD sebagai garda terdepan itu sudah full banget gitu, full capacity, di mana nakes gue juga terbatas jumlahnya. Belum lagi yang sakit gitu. Kalau sakit ya udah otomatis tenaganya makin berkurang. Kita juga makin nggak bisa perhatiin pasien, kita nggak bisa melakukan penanganan dengan maksimal gitu ya. Karena bayangin tadinya cuma 12 bed gitu ya. Cuma 12 bed tapi yang datang 60 orang. Nah mungkin dong, gue udah tambahin bed sampai ke 20 bed gitu ya. 20 bed ini juga udah pasti langsung full gitu ya. Tapi yang datang bisa 40, 50, sisanya di mana? Ada yang di kursi, ada yang duduk di kursi, ada yang di kursi roda. Bahkan kemarin pun ada yang sampai dia bilang, nggak apa-apa, saya mau nunggu di rumah sakit, tiba-tiba dia bawa tikar sendiri. Bawa kasur sendiri. Kita bilang, enggak gini caranya gitu ya. Mau dia duduk di kursi kayak, mau dia bawa tikar sendiri kayak demi dia mendapatkan perawatan rumah sakit, tetap nggak bisa. Kenapa? Ya ruangannya penuh gitu. Mau ditanganin gimana? Oksigen aja habis gitu. Nggak jarang bukan nggak jarang sih, setiap hari gue berantem, literally berantem. Ada yang sampai gontok-gontokan tuh, sampai seolah-olah tuh mau mukul gitu ya, kayaknya udah gemes banget, udah sampai ngangkat tangan gitu ke gue. Ada. Gemes kan cubit, bukan nonjok. Oh iya, gemes cubit. Ya, emang ada yang udah mau udah bener-bener gerem gitu ya. Terus banyak lah yang ngomong gini, sebel gue sih, jujur gue sebel gitu ya. Selalu dibilang gini, dokter nggak punya perasaan, dokter nggak beri perasaan gitu. Dokter ini nggak menghargai nyawa. Terus bilang, dia kan ada bawa orang tuanya gitu ya, dengan mungkin sudah sesak nafas. Dia bilang gini, dok, ini nyawa loh. Gue jujur ya,
Pada saat itu gue bentak balik, Bapak pikir itu yang di dalam bukan nyawa orang, gitu. Saya nggak punya oksigen, gitu. Dia gue katakan seperti itu. Mau saya copot itu selang oksigennya dari punya orang lain supaya saya bisa kasih Bapak? Coba ngomong aja dulu. Sampai gue gituin loh. Karena gue udah kesel banget gitu. Soalnya silakan aja lu berantemnya itu rebutan oksigen, silakan aja. Gitu. Dia bilang, tapi ini udah lemes, dia dokter mesti melakukan sesuatu dong. Mau ngelakuin apa? Gue tanya, tempatnya full. Gitu. Oksigennya nggak ada. Terus dia bilang gini, ya udah, saya akan carikan bawa oksigen sendiri. Gitu. Terus di bawahnya tabung oksigen kecil dong. Yang gimana? Apa? Gimana sih gitu. Terus gue, ya maksudnya bukan hanya karena oksigennya, tenaga kesehatannya juga nggak cukup gitu ya. Untuk nanganin tadi tuh, gue kan tadi udah bilang kapasitasnya udah over capacity banget gitu ya. Pada saat itu, gue cuma punya 2 dokter, hanya ada 2 dokter. Ya nanganin segitu banyak, ya. Nanganin segitu banyak dengan perawatnya cuma ada 3 orang. Jadi total kita waktu itu cuma berlima buat nanganin 60 lebih dari pasien. Dengan 60 lebih pasiennya ini tuh bukan pasien yang biasa-biasa aja, bukan pasien yang batuk pilek loh. Pasien yang cengap-cengap, sesak napas. Udah begitu. Gila. Serius. Nggak bohong gitu. Yang oksigennya bukan butuh oksigen yang dalam, yang kecil gitu. Enggak. Sudah kebutuhan oksigennya yang tinggi. Sedangkan kalau kebutuhan oksigen tinggi itu berarti kan butuh perawatan yang lebih. Tangannya 1 orang juga cuma 2, kaki juga cuma 2. Gitu. Waktu itu cuma ada 2 dokter, 3 perawat, 1 petugas laboratorium, 1 petugas radiologi. Mau gimana? Gue tanya. Nganganin segitu banyak orang cengap-cengap. Gitu. Dibilangin, saya akan usahakan, saya mau cari oksigen. Tapi yang penting ini bisa ditanganin. Gue bilang, cara nanganinnya gimana? Bednya nggak ada. Gue bilang, saya mau bawa tiker, saya mau bawa... Ya nggak ideal, bukan begitu. Lu mau bikin tenaga nakes gua mati apa? Gara-gara kecapean nanganin kalian, gitu. Iya. Bentar, interupsi dikit. Itu tadi lo bilang 20 bed untuk ICU-nya ya? Enggak, buat di IGD. Isolasi. Itu buat di IGD. Di IGD. Di IGD, nggak bisa kemana-mana. Oke. IGD. Kalau gitu ada yang... tunggu rawat inap, gitu. Itu kan IGD. Berarti ada yang kamar ini dong, kamar regulernya. Ada kamar regulernya, tapi kamar regulernya juga full, gitu. Nah, kamar regulernya kapasitas berapa ranjang? Kalau saat ini yang gue punya tuh 130-an lah, 130 ranjang itu juga udah, itu semua full, literally full gitu. Di IGD itu juga banyak antri berhari-hari, nggak bisa masuk ya, nggak mungkin dong orang di sana di atas masih sakit gitu, di ruangan masih sakit, terus gue suruh pulang ya soalnya mau ada yang mau pakai ranjang lu. Enggak. Maksudnya berarti kan dokter IGD 2, terus dokter yang kamar reguler tuh berapa orang? Ya Allah Bun, kalau Bunda mau tahu nih ya Bun. Aku bukan Bunda. Ya, Bunda kalau mau tahu ya, kalau misalnya kalau gue mengatakan ya, kalau perbandingan normal ya, ini normal ya, 1 dokter bisa menangani 20 pasien dengan kondisi yang stabil. Kondisi stabil itu bahwa pasiennya bukan pasien cengap-cengap gitu, kayak lu lagi di room air lah ya, maksud lu tidak butuh bantuan oksigen gitu ya. Itu 1 dokter bisa menangani 20 pasien gitu. Tapi kalau pasiennya itu udah pakai alat bantu nafas, idealnya itu paling enggak 1:5 gitu. Jadi maksud 1 dokter menangani 5 pasien yang pakai alat bantu nafas berat nih. Gitu. Okay. Sedangkan kalau tadi gue bilang gue punya, anggap kita biar hitungan gampang nih, kita biar hitungan matematika mudah. Kalau gue punya 120 bed, 60 bednya, 60-nya, 50%-nya ya, 50%-nya itu
gue itu dengan alat nafas berat, ya. Berarti kan harusnya, idealnya kalau 60 bagi 5, berarti harusnya gue punya 12 dokter. Bener nggak? Betul. Bener dong. Harusnya gue punya 12 dokter hanya buat nanganin yang 60 itu. Anggaplah yang tadi tuh yang sisanya 60 ya pasien normal deh, anggaplah gitu. Pasien maksudnya masih ya stabil lah gitu ya. Stabil. Kalau 1:20 berarti gue punya 3 dokter. Otomatis untuk 120 pasien harusnya gue punya 15 dokter. Bener ya? Lo tahu untuk segitu, dari kan tadi gue bilang paling nggak gue harus punya 15 dokter. Kalau gue punya 120 bed gitu ya, misalnya gitu, dan setengahnya itu cengap-cengap gitu, pakai alat bantu nafas berat gitu, istilah gue tuh cengap-cengap gitu ya. Kalau idealnya, kalau satu dokter bisa nanganin 20 pasien, tapi dengan kondisi yang stabil, dengan kondisi yang lu nggak butuh bantuan nafas gitu ya. Tapi kalau misalnya setengahnya, maksudnya kalau misalnya dia butuh bantuan nafas, paling nggak perbandingannya 1:5, satu dokter pegang 5 pasien gitu. Kalau tadi gue bilang setengahnya, berarti 60 ya, 60 cengap-cengap gitu. Otomatis gue harus punya minimal 12 dokter buat tanganin itu. Ya dong, ya kan? Nah, habisnya normalnya 3. Ya, berarti kan sisanya 3 tuh. Berarti total harusnya kalau gue 120 dengan posisi pasien kayak begitu, ya, paling nggak gue punya 15 dokter. Ya, tapi pada kenyataannya saya cuma punya 6 dokter. Ya, saya cuma punya 6. Ya, bagaimana lah caranya itu? Coba, ya, bagaimana? Saudara-saudara, gitu ya. Coba tolong. Mikir nggak kalau dibilang gitu, dokter nggak berperi kemanusiaan. Masa dokter nggak mau nanganin kami? Ini nyawa pasien loh. Ini nyawa orang loh. Menurut Ngana, yang lagi dirawat bukan nyawa. Gitu. Lu masukin pasien terus-menerus seperti itu, ya tenaga kesehatannya juga nggak kuat. Berapa banyak akhirnya kemarin ada beberapa tenaga kesehatan gue, jujur ya. Ada beberapa tenaga kesehatan gue itu akhirnya harus gue konseling karena depresi. Depresi loh. Kayak gimana depresinya? Depresi karena dia bilang, dok, saya udah nggak sanggup lagi. Saya nggak bisa. Gitu. Tekanan ini terlalu tinggi. Saya nggak kuat. Bayangin nggak sih, mentalnya juga udah kena. Gitu. Saya kelelahan. Gitu. Saya kelelahan. Terus belum lagi mereka dimarah-marahin sama pasien. Berapa banyak yang dimarah. Lu udah gue tolongin ya. Gue tuh sebel banget. Lu udah gue tolongin. Udah ditolongin, udah dikasih bed, udah dikasih oksigen, Anda masih beruntung Anda dapat oksigen. Tapi masih bilang, saya nggak diapa-apain. Heh! Kesel gue. Gila, ini marahnya dari lubuk hati terdalam. Iya loh. Nih, masalah gini, lu udah diinfus nih, ya, lu udah masuk, oke, lu nunggu di IGD nih, ya. Memang lu lah ngantri kamar, karena kamar belum ada, gitu, ya. Tapi lu udah dapat bed, lu udah tiduran di IGD, lu yang tadinya duduk, lu jadi tiduran di IGD. Ya, tadinya yang lu nggak dapat selang oksigen, sekarang lu dapat selang oksigen. Ya, yang tadinya lu nggak diinfus, sekarang udah diinfus. Terus lu masih bilang, saya nggak diapa-apain. Heh, kalau Ngana nggak puas sama pelayanan kita, lu pulang aja, lu cari yang lain. Udah bagus ditolongin. Iya. Dia bilang gini, saya nggak diapa-apain. Gimana caranya? Tadi gue bilang, di IGD gue dokternya sedikit, perawatnya juga sedikit. Itu aja udah ketar-ketir, gitu. Tiap hari gue bantuin mereka, maksudnya tiap hari gue nanganin pasien tuh di IGD. Ya. Tiap hari gue turun lapangan, bantuin mereka. Itu. Terus itu pun masih dibilang lagi, ya. Masih dibilangin lagi kalau saya obatnya belum masuk, saya belum dapat obat. Hey, kan obatnya masuknya juga lewat infusan, nggak cuma lu minum, lu tenggek gitu kan, obat nggak cuma lu tenggek gitu kan, obat kan macam-macam, ada sirup, ada tablet, ada injeksi gitu ya, macam-macam lah. Pakai dibilang saya nggak dikasih obat, padahal dia kagak tahu obatnya apa. Aduh, pusing lah pala gitu. Belum lagi keluarganya gitu kan, keluarganya marah-marah gitu.
kok saya nggak boleh ketemu sama keluarga saya? Ya iyalah, menurut Ngana. Ih, pakai nanya orang ini rumah sakit COVID, pakai nanya bisa ketemu apa enggak? Ya enggak lah, gitu. Adalah yang juga yang maksa-maksa masuk gitu kan. Terus apa namanya? Ya banyak gitu tiap hari tuh. Ya ampun, apalagi kalau udah apa namanya? Gimana ya? Kadang mereka udah kita bantu, ya udah ada kan banyak tuh yang mohon-mohon, dok tolongin ini mama saya, papa saya atau siapanya gitu kan, suami saya, istri saya, ini udah nggak tahan banget gitu, saturasi oksigennya udah turun gitu. Itu jujur setiap hari banyak banget yang saturasinya jelek gitu ya, kadar oksigen di dalam tubuhnya sudah jelek banget. Normalnya harusnya kita di atas 95% normalnya. Normalnya kita harus di atas 95%, kalau di bawah itu berarti kita sudah butuh bantuan oksigen gitu ya, mulai dari yang kecil, sedang, sampai gede gitu ya. Ada yang saturasi oksigennya udah di bawah 80, ya udah 70, datang-datang gitu, bisa nggak gue tanganin? Nggak bisa gitu. Nggak bisa, mau diapain? Kenapa? Ya gue nggak punya oksigennya, tabung oksigennya nggak ada, gitu, bed yang nggak ada, terus mau diapain? Kalau pada idealnya kalau misalnya kayak gitu berarti dia harus punya alat bantu nafas yang tingkat tinggi gitu loh. Sedangkan alat bantu nafas gua nggak ada lagi yang tingkat tinggi untuk untuk mengobati atau untuk merawat yang memang saturasinya jelek gitu, yang di bawah, yang udah di bawah 80, yang 70 ini gitu. Tapi gua nggak punya alatnya. Alatnya sudah habis terpakai semua. Nggak mungkin dong gua pindahin punya orang lain terus gua kasih ke dia. Ya mungkin dong, gitu. Terus kalau gue biarkan dia di sini, biarkan dia di IGD, gitu misalnya gitu. Mau diapain? Mau pakai apa? Gitu. Cuma numpang lewat kan? Ujung-ujungnya berapa banyak yang kayak gitu. Makanya mendingan gue tolak, gitu. Bukannya kejam, bukannya apa. Terserah mau dibilang kejam, dibilang nggak berperi kemanusiaan. Terserah. Tapi tenaga, seperti yang tadi gue bilang, itu IGD, isinya cengap-cengap semua. Bayangin kalau itu 20 bed. 20 bed isinya cengap-cengap semua. Belum lagi yang berhamparan tuh. Ya. Yang berhamparan juga rata-rata cengap-cengap. Dokternya mau perawatnya cuma berapa? Ya, tadi kan lu bilang, dalam 2 minggu terakhir, lu punya nakes 16 yang infected corona, ya kan? Yes, true. Nah, itu dokter yang kena berapa? Itu gue 3 dokter kena, terus 3 dokter kena, gila, 10 ya. Perawat dengan 3-nya tuh bagian lain, 1 radiografer, 1 analis, 1 sama orang gizi gitu. Berarti gue kebayang itu tadi 120 yang tadinya harusnya berapa, 15 ya, soalnya tinggal 12, makin aduh ya. Nah ini maksud gue sengaja gue kasih hitung-hitungannya biar lu ngitung, biar teman-teman healthy people juga tahu gitu. Ini tuh beberapa minggu belakangan ini tuh situasi darurat apa? Mungkin kalian mikirnya gitu. Ya seperti ini daruratnya. Jadi pertambahan kasus COVID-nya Jakarta aja deh, kita ngomong Jakarta. Yang tadinya normalnya gue nggak bilang normal sih, cuman kayak sebulan 2 bulan belakangan tuh paling sehari 1.000, 2.000 gitu kan. Ini sehari bisa sehari 10.000 loh sekarang sehari ya, healthy people 10.000. Lu bayangin jadi dokter cengap-cengap 5 orang sekaligus aja lu tanganin, tangan lu aja cuma 2 sih. Itu ya, berapa banyak kita harus kayak begitu tuh. Bener. Terus otak kita 1, mata kita cuma 2, itu harus katanya sih idealnya bisa tanganin 5. Itu dokternya juga udah jago kalau gue bilang 1 orang tangannya cengap-cengap 5. Oh semuanya cengap-cengap barengan 5-5-nya lu harus bisa tuh. Gila kan? Itu baru yang cengap-cengap. Belum yang normal 20. Tangan kita 20 orang. Oke lah jari kita 10. Masa satu mati 1 jari. Ya nggak gitu juga kan ya. Ya nggak gitu juga kan gitu. Maksudnya gue sebagai penengah nih, gue sebagai penengah nyampein ke teman-teman, please beware. Tunggu. Pak, Bapak sebagai penengah, emangnya saya lagi berantem sama siapa, Pak? Coba deh. Ya, dari tadi nada lu kayak berantem soalnya.
Dia tuh curhat, bro. Dia itu curhat. Itu loh. Curhatnya, ini waduh. Ini tuh benar-benar kejadian gitu loh, dan ini tuh bener-bener realita ya. Sama bener-bener ya, tolonglah teman-teman kalau memang mau berobat, kalau memang mau, kita gimana ya, maksudnya juga menghargai para nakes. Kemarin gue juga berantem sama orang karena dia ngatain nakes gue tuh dengan kata-kata kasar ya, nggak perlu lah gue sebutkan di sini lah ya, pokoknya ya kebun binatang, terus yang dasar B gitu, dasar go gitu yang gitu-gitu. Cuman gara-gara kita penanganan lama, ya gimana? Ya memang lama gitu. Kita katakan seperti itu. Ya gue hadapin dong ke depan, Pak, jangan gitu. Kasian, nakesnya juga udah kelelahan. Dan tidak jarang gue selalu ngomong ini ke semua para nakes gue. Gue selalu ngomong ini, Dok, teman-teman, kadang kita harus siap untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak nyaman. Tapi itu adalah keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Contoh ya. Contoh. Kadang gini, kayak tadi si Andrew bilang tuh, lu 5 pasien cengap-cengapnya berbarengan. Semuanya turun, istilah kata perburukan berbarengan. Tangan lu cuma 2. Siapa yang mesti lu tolong duluan? Benar kan? Betul. Ya, terus gue mau ngomong apa? Harus kan gue pilih? Harus gue pilih lah. Bukan pilih kita, nakes, dokter, perawat, siapapun yang ada di situ, memilih pasien untuk diselamatkan, bukan cap-cip-cup. Nyawa itu bukan cap-cip-cup. Sulit. Woi, lu pikir cupa-cup bisa lu embut gitu ya? Lu bisa pilih. Gitu. Enggak. Nyawa kan? Nyawa loh. Gitu. Jangan dipikir dibilanginnya kita nggak ngelakuin pertolongan, kita nggak ngasih nggak memberikan yang terbaik. Gitu. Ini tangan cuma 2. Tangannya cuma 2. Yang cengap-cengap berbarengan banyak. Otomatis kita harus... Kita nggak usah ngomong banyak deh, 5 aja gimana? 5 aja deh. Gue udah sering kejadian ini. Sering banget kejadian. Otomatis kan mau tidak mau, kita harus yaitu melakukan sebuah keputusan yang tidak nyaman. Nggak nyaman dong, gue maunya tolong semua. Tapi kan nggak bisa. Gitu. Ya, akhirnya kan istilah kata, ya kita harus memilih. Gitu. Mau dibilang keluarganya nggak terima nggak apa mau gimana gitu. Kadang kita juga harus memilih untuk menolong yang, kalau buat kita ya, sorry itu saya aja, kita memilih yang chance hidupnya masih lebih baik gitu, dibandingkan yang mungkin chance hidupnya memang jelek gitu. Ya ada penilaian medis lah di situ. Kadang-kadang kan kasihan ya. Bisa nggak sih kalian tuh ngebayangin ada orang misalnya ya udah usia tua, komorbidnya banyak, maksudnya penyakit udah tua, penyakit penyertanya banyak gitu ya, terus minum obat-obatannya udah banyak gitu ya. Kalau misalkan perburukan terus masih harus tambahin obat, masih harus digenjot sana sini, masih harus kayak disakitin, ngerti nggak sih? Kadang kan kita juga nggak tega ya. Kadang kita mikirin itu loh. Tapi kan orang-orang tuh nggak bisa mikir, nggak tahu kondisi kita tuh kayak apa. Ya gue gini aja, gue dari tadi yang gue tegasin itu aja simpel. 5 orang cengap-cengap sekaligus, 1 orang yang tanganin. Pikirnya pakai logika, bisa nggak? Gitu. Gue gitu aja udah mikir, gila, parah sih. Gitu loh. Lu 2 orang aja belum tentu, gitu kan. Ya. Nah, terus gue penasaran nih, kayak yang tadi lu bilang ya, dia misalnya lansia, terus penyakit komorbidnya, ada penyakit misalkan stroke, terus jantung, habis itu dia COVID gitu kan. Nah, sedangkan rumah sakit yang rujukan itu kan cover 100% diganti sama pemerintah. Nah, apakah pas dirawat dia ada obat-obatan stroke-nya itu di cover juga sama pemerintah? Sebenarnya kalau di aturannya sendiri
ya selama itu masih berhubungan dengan COVID, maka masih bisa ditanggungkan oleh Kemenkes. Cuman kan memang ada beberapa treatment yang mungkin yang memang tidak masuk ke dalam protokolnya Kemenkes. Nah, treatment yang memang tidak masuk ke dalam protokol Kemenkes memang harus dibayarkan secara pribadi gitu ya. Kalau dibilang ada yang punya uang ya syukur bisa dapatkan. Kalau misalkan yang nggak punya uang ya sudah nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, dan gimana ya? Sulit ya gitu. Kadang-kadang kita kan kondisi keluarga atau kita juga mau mengusahakan yang terbaik untuk kerabat kita gitu ya. Cuman sekali lagi juga tergantung pada respon imun tubuh masing-masing. Ada yang kita udah usahakan, udah pakai obat-obatan canggih, udah bayar mahal misalnya gitu ya. Ada yang sampai tetap tidak selamat, ya ada. Pasti ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang tuh memang itu dari sekian, jujur ya, saat ini para nakes itu lebih banyak caci makinya dibandingkan pujiannya. Makanya kenapa gue selalu nyemangatin para nakes gue gitu ya, teman-teman tuh ayo semangat. Gue selalu bilang kita nggak sendirian, kita berjuang sama-sama, jangan nyerah di sini, jangan nyerah di sini. Kalau kita nyerah, siapa yang mau tanganin mereka? Mereka masih butuh kita loh. Yuk sama-sama kita hadapin perang ini sama-sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan nyerah, jangan pernah ngerasa sendirian gitu. Berapa banyak yang kita kena caci maki? Lebih banyak caci makinya. Lebih banyak caci makinya dibandingkan dengan penghargaannya. Gitu. Karena kadang mereka nggak menempatkan diri di sisi medis, ya. Mereka cuma egois, pikirin ya pasien harus sembuh gitu kan. Sedangkan nakesnya ya nggak cukup gitu kan. Benar. Jujur ya, di antara 10 orang gitu ya, di antara 10 orang yang kita udah tanganin, ya hanya ada 1 orang yang balik terima kasih. Jujur, sisanya caci maki. Oh my God. Serius, gitu loh. Memang ada orang-orang yang baik, yang kayak dokter-dokter, para nakes semangat terus ya. Terus misalnya ada beberapa kali gue dapet dari pasien gitu ya, dia ngasih semangat buat nakesnya, ada yang ngirim karangan bunga, ada yang ngirimin makanan, ada yang ngirimin kayak roti gitu ya, sebagai ya itu menurut gue itu udah kayak suatu bentuk support moral ya, support moral. Karena saat ini kita butuh banget support moral. Kita sangat butuh support moral saat ini. Kita nggak butuh ocehan, kita nggak butuh makian gitu, tapi support moralnya, gitu. Support moral supaya kita tetap bisa semangat untuk nanganin pasien. Ada juga beberapa dari teman-teman dokter dan perawat lagi demam loh. Lagi demam, posisi suspek COVID, karena maksudnya dia lagi demam kayak gitu, dia lagi nunggu hasil swab PCR gitu ya. Dia lagi nunggu hasil swab, harusnya idealnya dia harus istirahat dan harus diisomankan. Kan begitu protokolnya. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang yang di luar sana, nakes-nakes yang demam masuk demi apa? Demi juga dia bisa nanganin pasien. Gimana coba? Karena dia udah nggak tega sama, akhirnya kadang-kadang ada yang sakit memang karena COVID, ada yang sakit karena kelelahan. Saking mereka udah kelelahannya, mereka akhirnya saling infus satu sama lain supaya bisa tetap kuat, infus vitamin lah, makan obat-obatan sendirilah, saling bantu satu teman dengan yang lainnya. Lagi nggak enak badan, lagi sakit, mereka tetap berdedikasi. Karena nggak ada orangnya. Dan itu pun masih dibilanginnya ini orangnya nggak becus, saya nggak diperhatiin, saya nggak dipeduliin. Nah, for your information ya, healthy people. Jadi Sasa ini salah satu nakes yang ada di rumah sakit besar loh, bukan rumah sakit kecil ya. Bangunannya luas gitu, itu pun kewalahan ya. Apalagi yang rumah sakitnya cuma kecil gitu.
Itu rumah sakit besar yang fasilitasnya cukup lengkap dan itu rumah sakit rujukan loh, gitu loh. Ya, kalau rumah sakit yang kayak nggak rujukan, nggak boleh kan saya buat nanganin pasien COVID ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bayangin aja. Ya, di Jakarta mungkin ada ratusan rumah sakit, tapi rujukan untuk COVID berapa rumah sakit? Nggak semua. Benar nggak, Sa? Betul, paling setengahnya nggak nyampe gitu kan, dari 100 deh anggap, apa ada setengahnya, Sa? Kayaknya enggak ya? Ada. Kalau lebih dari setengahnya ada. Cuman kapasitasnya setiap rumah sakit tuh beda-beda. Ya, ada yang cuma punya, ada yang punya cuman rumah sakit hanya ada yang punya 20 bed, ada yang hanya punya 30 bed, ada yang cuma punya kecil banget. Sedangkan memang di tempat gue betul, kalau tempat gue kan memang full COVID ya. Jadi gue memang punya lebih dari 100 bed itu untuk COVID gitu. Itu ya, aja masih kelabakan ya. Berarti itu aja masih kelabakan, dan itu aja 100 pasien yang saat ini kita terima, maksudnya yang saat ini ada di tempat gue lah yang dirawat, itu bukan pasien yang isoman ya, maksudnya pasien yang ringan gitu, enggak. Pasiennya tuh minimal tuh sedang ke berat gitu. Rata-rata tuh sedang berat gitu. Memang sudah ada infeksi pada paru-parunya gitu ya. Minimal tuh udah pakai selang oksigen, coy. Wow. Selang oksigen kecil lah. Itu udah luar biasa gitu loh. Dan ya begitulah gitu ya. Dan kalau bilang gue lebay, masa sih kayak gitu, ini ya silakan aja sih. Gitu. Coba aja mampir gitu ya. Iya, coba aja mampir gitu. Pertanyaan gue nih, Sa. Kalau yang COVID ya, itu pintu masuknya sama yang pasien atau orang tua walinya lah, pokoknya yang nggak kena COVID gitu, itu beda kan ya pintu masuknya? Beda. Makanya kan yang walinya pasien itu kan nggak boleh masuk. Karena mereka bukan COVID. Kalau yang COVID masuknya dari pintu belakang ibaratnya gitu ya. Bukan pintu belakang sih, tapi intinya tuh ada zona. Kita kan ada pembagian zona ya. Pembagian zona tuh jadi kayak memang ada zona merah, ada zona hijau gitu. Zona hijau tuh yang kayak ya memang tempatnya orang untuk ngurus administrasi, tempat orang-orang yang tidak, maksudnya yang tidak positif lah ya gitu ya. Sedangkan yang zona merah itu memang zona-zona yang memang untuk kita untuk melayani pasien gitu. Jadi memang berarti, itu udah aksesnya kita pikirin banget gitu. Iya. Kalau yang zona merah full harus pakai baju hazmat ya? Kalau saat ini iya. Saat ini memang di tempat gue itu masih pakai hazmat untuk APD-nya. Meskipun sebenarnya tuh nanti kalau mau kita bahas di yang lain gitu ya. Sebenarnya kalau rekomendasi WHO sih sebenarnya udah nggak pakai hazmat gitu ya. Tapi dia ada gaun khusus gitu, sebenarnya itu akan lebih memudahkan. Tapi saat ini memang kita di sini masih menggunakan hazmat. Kalau buat gue pribadi ya, karena kan pintu masuknya COVID ya, ini sebagai informasi ya buat teman-teman ya semua. Pintu masuk COVID itu ya itu adalah ini mata, hidung, mulut. Itu adalah pintu masuknya COVID. Makanya kenapa dibilang pakai masker. Terus sekali kan kemarin juga kita sempat booming pakailah face shield. Ya kan? Kenapa? Karena pintu masuknya si COVID itu adalah mata, hidung, mulut. Jadi bagian leher ke atas, janganlah kita kompromi. Artinya makanya maskernya jangan dilepas. Tapi bagian ini ke bawah, ya, itu masih bisa kita kompromi. Kenapa? Logika deh. Ya, lu abis dari luar, terus lu pasti bisa mandi. Bener dong? Ya kan? Lu bisa mandi, lu bisa keramas, gitu ya. Lu bisa gosok badan deh, gitu ya. Bersih, selesai. Ya kan? Tapi kalau misalnya muncrat nih, misalnya ya kita ngomong sama orang yang kita nggak tahu gitu ya, terus tiba-tiba dia COVID, dia lagi ya hujan lokal gitu ya, kehiruplah sama kita, atau muncrat kena muka kita atau mata kita, ya disitulah open gate-nya gitu. Disitulah open gate-nya.
Makanya kalau misalnya keluar, kalau gue ya, kalau ini pribadi itu, ini jangan dikompromi. Lebih baik gue nggak pakai sarung tangan dibandingkan gue nggak pakai masker. Iyalah. Kan kadang-kadang kalau kita ngelihat lucu, soalnya lucu banget gini. Gue agak lucu. Kan ada orang pakai face shield tapi nggak pakai masker. Pernah lihat nggak sih kalau di supermarket? Iya kan? Kalau dia terus dia pakai sarung tangan plastik gitu loh buat milih, tapi dia cuma pakai face shield tapi nggak pakai masker. Milih belanjaan di super. Ya, menurut Aing ya, justru lu pakai maskernya. Lebih baik gue nggak usah. Kenapa? Karena tangan gue bisa cuci. Gue bisa cuci tangan pakai sabun atau gue pakai hand sanitizer. Gue bisa lakukan itu gitu. Kalau tapi kan biasanya di rumah gitu kan ya. Iya. Gimana ya? Gimana caranya lu mencuci nggak mungkin kan, nggak ada lah orang yang sadar misalnya kita lagi ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba gue hujan lokal yang mungkin nggak terlihat gitu ya. Kan gimana caranya lu ngebilas mata lu gitu? Lu mau pakai buru water terus gitu. Ini udah muncrat nih, udah muncrat cus gitu ya. Terus sempat lu tahan napas tuh. Terus pasti kan lu akan terus tetap bernapas gitu. Gak usah dicontohin. Makanya ini jangan dikompromi gitu ini. Tuh. Oke. Itulah orang-orang kadang-kadang ya lucu aja sih. Tuh. Nah ini yang terakhir ya, Healthy People. Gue mau sharing aja sedikit tentang COVID worldwide tuh gimana ya. COVID tuh di dunia sekarang kayak gimana. Nah ini tadi gue ada browsing. Disimak ya Bunda, nih ya. Worldwide loh. Worldwide. Oke, aduh, ketiban lagi. Oke, pertama nih ya, Worldmeter. Boleh dicoba googling juga kalau mau. Coronavirus so far itu update terakhir 2 Juli itu 183 juta case satu dunia. Oke. Kematian 3,9 juta. Sembuh 168 juta ya. Berarti recovery rate-nya sebenarnya tetap tinggi ya. Cuma tetap aja harus jaga-jaga. Oke. Nah, ini daily case-nya, kasus hariannya itu sampai 390 juta, bayangin. Per hari. Oke. Ini kematian per hari itu sampai 8.000. Ya. Nah, ini peringkat kasus COVID terbanyak. Nomor 1 dipegang sama Amerika. Ya, Amerika itu 34 juta case. Ya. Kalau kita lihat, Amerika nomor 1. Oke, kita langsung lihat Amerika tuh populasinya berapa sih? Amerika populasinya 330 juta. Ya, ini sensus 2020. Terus dia positifnya 34 juta. Negara sehebat Amerika bisa sampai 10%. Tapi fasilitas mereka jauh lebih memadai daripada kita ya, secara tenaga kesehatan dan secara jumlah sakit dan otomatis obat-obatan dan segala supply segala macamnya lebih memadai gitu. Nah, jadi jangan dibandingin gitu loh. Kalau kita semuanya udah sepinter orang Amerika otaknya, boleh compare. Oke. Kedua, India. Nah, India itu negara berkembang, bukan negara maju gitu kan. Mirip-mirip sama kayak Indonesia, 30 juta cuma. Ya. Iya. Populasi dia memang top number 2. Ya, 1,3 miliar populasinya. Bayangin 1,3 miliar 30 juta. Oke. Tapi kan kalian juga udah lihat sendiri, healthy people. India lagi heboh, ya kan? Mereka yang bikin varian Delta. Ya. Gara-gara apa? Delta.
diduga tuh mutasinya dari India ya teman-teman. Dan sekali lagi kita juga nggak bisa ngebandingin gitu loh. Ya kalau bukan kita sepintar orang Amerika, tapi fasilitasnya mereka negara maju ya gitu ya. Betul, jumlah rumah sakit dan jumlah semua peralatan obat-obatan jauh lebih banyak supply-nya otomatis. Itu jangan kita bandingin head to head. Kecuali kita udah semaju mereka, kita udah bisa bikin mobil-mobil sendiri, terus lah segala macamnya. Nah, India bayangin aja, ya kan? Mereka bikin klaster baru karena apa? Karena mereka kelalaian sendiri, kan? Ya, acara keagamaan lah, apalah itu kan, ya hal yang kita udah larang-larang gitu sebenarnya semua negara, terutama WHO gitu kan, hindari kerumunan, jangan bikin kerumunan. Oke, lanjut. Brazil 18 juta. Oke, Brazil juga secara populasi gede. Dia ada 212 ya, di atas Indonesia dikit. Oke. Nah, dan sebagai macamnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat Perancis, Rusia, Turki, UK, ini kan Inggris dan gabungannya ya, ada Wales dan segala macam, Scotland, Argentina. Ini negara-negara Eropa di atas kita loh. 5 juta ya, kayak perbandingannya gini. Rusia, Prancis 5 juta. Oke. Yang terkena COVID 5 juta. Populasi Prancis itu tuh jauh. 65 juta, 5 jutanya kena. Ya, cuman balik lagi, mereka negara maju. Fasilitas lebih memadai. Ya. Oke. Terus intinya adalah Indonesia memang di peringkat 17 ya, 2,2 juta, cuman bedain fasilitas kita sama mereka gitu, terutama kayak Amerika ya. Jadi ini cuma gambaran aja ya teman-teman ya, bukan berarti kayak wah kita masih jauh dari ini terus kita mau jadi nomor 1, please. No, di sini jangan jadi nomor 1. Kalau bisa kita nomor terakhir gitu ya. Aku penasaran nomor terakhir tuh siapa ya? Nomor terakhir pasti China kayaknya. Oh enggak tuh. Nah, apalah itu, Macau, New California, Brunei, apalah itu. Ya kan? Intinya itu corona sekarang lagi semerbak banget, lagi serius banget. Tadi Sasa udah panjang lebar ceritain gimana caranya. Gue cuma simpel aja, gue nangkep 1 dokter tangani 5 cengap-cengap sekaligus. Itu gimana caranya? Gitu. Ya lu harus jadi Naruto, lu harus bisa Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin no Jutsu dulu. Bener nggak? Ya. Itu aja sih, healthy people ya. Semoga kita semakin ikutin protokol. I know it's hard gitu. Tapi ya udah, ya salah satu cara menekan angka ya gitu dulu sekarang, kan? Sambil menunggu herd immunity, semua divaksinasi bisa sampai angka 70% ke atas ya kan. Makanya someday ya kita juga berharap pandemi akan berakhir, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa maybe hidup tanpa masker lagi gitu kan. Oke, barangkali itu sih presentasi saya, Ibu dan Bapak dosen. Ada tambahan mungkin? Enggak ada sih. Ada revisi ya. Tolong dicatat, ada revisinya. Oh iya, siap. Nanti Bapak dosen yang akan mendetailkan revisi Anda gitu ya. Oke. Ya paling saran dari kita yang pasti ayolah vaksin, jangan takut vaksin, ya kan? Vaksin itu buat kita semua kok, ya kan? Nggak ada ruginya divaksin, toh kita juga nggak bayar, pemerintah kita juga udah memberikan kita vaksin yang gratis kok, gitu. Ayolah support juga untuk nakesnya. Betul. Dan kalau amit-amit teman-teman entah anggota keluarganya, entah kita sendiri amit-amit kena COVID, dengerin, ingat cerita Sasa tadi. Dokter itu juga manusia, ya. Jangan dihina-hina. Mereka udah kerja seserius dan sebisa mereka. Mereka juga depresi, mereka juga
bisa kena COVID. Kalau mereka kena COVID bukannya lebih parah tuh. Bener nggak? Makin nggak ada orang. Makin nggak ada orang. Apa kalian mau kayak begitu? Ya terserah. Saya nggak mau. Kita nggak mau. Gitu kan. Ya mungkin itu aja teman-teman buat kali ini. Mungkin kita bawainnya kali ini agak serius gitu. Karena situasi juga serius. Situasi serius. Gua sendiri juga ngeliat gila ini parah sih. Kalau kita nggak cerita, ya it's getting worse gitu. Mendingan kita sharing gini supaya at least teman-teman yang dengar bisa bantu kita untuk menekan angka positif COVID. Oke, teman-teman itu aja. Thank you banget udah dengerin sharing kita. Stay healthy people. Dan stay healthy juga buat host-host kita, Kopal dan Sasa. Betul. Oke, kita gitu dulu aja. See you in the next episode. See you, healthy people. Bye. Bye. See you, stay safe. See you, stay safe.